Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Iman Ibnu Muklis, mahasiswa S1 Bahasa dan Sastra Inggris dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas pre-meeting dari mata kuliah aplikasi komputer dan dengan materi table advance, teman-teman. Di sini kita sudah memiliki data dengan eh, judul, tahun rilis, genre, pendapatan, dan instruksinya di sini adalah buatlah tabel baru dengan copy to advanced filtering dengan ketentuan film drama yang pendapatannya di atas 100.000. Oke, eh, biasanya di dalam Excel itu kan sudah ada filter ya teman-teman. Kita sih bisa memilih eh, misal 100.000 itu bisa langsung ditampilin. Nah, sedangkan kita harus mencari pendapatan 100.000 dengan cara table advance. Nah, gimana sih caranya? Langkah yang pertama, kita harus menuliskan ini pendapatannya terlebih dahulu, atau biasa kita kenal sebagai header. Kemudian jika udah, kita masukkan pendapatan di atas 100.000, lebih dari 100.000. Oke, jika udah, kita letakkan kursor dalam table, kemudian pilih data, kemudian klik advance di sebelah sini. Jika udah, ini ada tampilan action, filter the list, atau copy to another. Karena kita disuruh menampilkan dalam F12, maka kita pilih copy to another location. Tapi jika teman-teman ingin langsung merubah eh, hasil ke dalam tabel ini, maka teman-teman bisa melakukan pilih filter in the list ini. Oke. Jika udah ini list range adalah tabel yang kita punya. Kemudian kriteria range. Kita udah memasukkan header dan tujuan kita. Kita letakkan kursor, kita drag, kemudian copy to tujuan kita di F12 sebelah sini. Oke. Jika udah maka akan muncul pendapatan di atas 100.000 seperti ini. Next ke soal berikutnya. Oke, tabelnya kurang lebih sama seperti tadi. Buatlah tabel baru dengan ketentuan film yang keluar sebelum tahun 2000 dan film yang keluar sesudah tahun 2013. Maka kita tulis headernya terlebih dahulu. Lebih gampangnya itu kita copy paste aja ya teman-teman, agar meminimalisir kesalahan. Tahun rilis sebelum tahun 2000 dan yang keluar sesudah tahun 2013. Maka kurang kurang 2000, sorry, kurang 2000 lebih dari 2013. Tapi ada lanjutannya nih. Pendapatan keduanya antara 80.000 dan 100.000. Karena kita disuruh mencari antara nilai 80.000 sampai 100.000, sehingga kita harus memiliki eh, dua tabel pendapatan di sebelah sini, teman-teman. Kita copy paste terlebih dahulu. Ini aku rapiin dulu. Nah, jika udah, kita tulis pendapatan kurang, sorry, lebih besar sama dengan 80.000 dan kurang dari sama dengan 100.000. Tapi hati-hati, kita harus tulis di baris ketiga sebelah sini. Ini kan baris ke satu nih. Baris ke satu udah diisi sama tahun 2000. Yang baris kedua
itu udah diisi oleh tahun 2013 sehingga pendapatannya harus kita isi di baris ketiga, teman-teman. Langsung aja kita tulis lebih besar sama dengan 80.000 dan kurang dari sama dengan 100.000. Oke. Lanjut, kita letakkan kursor ke dalam tabel, kemudian kita pilih data, advance, kita copy ke F12. Ini adalah list range adalah tabelnya. Kemudian kita masukkan kriteria range-nya. Kita drag seperti ini. Jika udah kita letakkan kursor ke F12. Di sini. Yap, hasilnya seperti ini. Ini kan kita yang pertama memasukkan tahun rilisnya kurang dari 2000. Maka hasilnya akan seperti ini. Kurang dari 2000 itu 1997 sampai 82. Kemudian lebih dari 2013 sepertinya nggak ada ya teman-teman di tabel. Tapi karena kita udah memasukkan pendapatan antara 80.000 sampai 100.000, maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa lihat di tahun 2006. Kenapa tahun 2006 itu muncul? Padahal kita nggak masukkan di tahun rilis karena pendapatannya itu di antara 80.000 sampai 100.000 teman-teman. Nah, dimulai dari 2006, kemudian ini juga tahun 94 itu 88 sampai yang paling besar itu di 2011. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita baca dulu instruksinya. Buatlah tabel baru dengan copy to filtering dengan ketentuan jenis pembelian jasa yang dibeli oleh Abadi Jaya dengan status lunas. Gunakan copy to another location. Baik, ini berarti jenis pembelian jasa. Jenis pembeliannya itu jasa. Kemudian dibeli oleh nama customernya itu Abadi Jaya dengan status lunas. Oke, sama seperti tadi, eh, langkah pertama kita copy paste headernya terlebih dahulu. Jenis pembelian, kemudian status pembelian. Langsung aja kita masukkan nama customernya itu Abadi Jaya. Kita copy paste untuk meminimalisir kesalahan. eh Oke, karena ini kan eh, kriterianya hasilnya status dan pembeliannya itu jasa, maka kita masukkan ke dalam satu baris saja teman-teman, nggak di dua baris seperti ini. Mengapa demikian? Karena kita juga jika kita di sini kosong, maka data yang akan muncul itu nama customer yang lain dengan jenis pembelian jasa. Sedangkan kita hanya mencari nama customer hanya Abadi Jaya, maka kita masukkan di atas seperti ini. Jadi satu ke dalam satu baris. Status pembelian itu lunas, itu juga sama seperti ini. Soalnya ya itu tadi kalau misal kita masukkan seperti ini, maka hasilnya adalah Abadi Jaya itu nggak tahu jenis pembeliannya itu barang atau jasa. Maka nanti hasilnya itu akan muncul semua. Abadi Jaya eh, jenis pembeliannya barang dan jasa. Kemudian status pembeliannya itu akan muncul semua dan juga nama customer ini juga akan muncul semua. Sedangkan kita hanya mencari satu saja, itu kita masukkan ke dalam satu baris. Gitu.
Oke, langsung aja kita advance. Kita letakkan di H20. Ini kriteria range-nya seperti ini. Tapi itu H12. Sorry, H20. Nah, yap, yang muncul ternyata hanya satu ya teman-teman. Abadi Jaya dengan jenis pembelian jasa dan status pembelian lunas. Oke, kita lihat dulu tabelnya seperti ini. Abadi Jaya, ini kita temukan satu, Abadi Jaya jasa lunas. Yap, ini udah benar karena di tabelnya hanya satu, sehingga yang muncul hasilnya itu juga satu. Next ke soal berikutnya. Ini tabelnya sama seperti yang tadi. Kemudian instruksinya adalah jasa yang dibeli oleh Global TV dengan tanggal invoice antara 10 Juli hingga 20 Juli. Oke, kita copy paste nama customernya terlebih dahulu. Kemudian, sorry, eh, tanggal invoice-nya. Em, yap, kemudian kita pilih Global TV. Kemudian tanggal invoice-nya itu karena di antara maka kita beri dua teman-teman seperti ini. Oke, next kita disuruh pilih antara 10 Juli hingga 20 Juli. Itu antara 10 Juli berarti 10 Juli. Hmm. Kriterianya seperti ini, kemudian kita coba advance, kita letakkan di H20. Oke, yang muncul ini Gombal TV. Sayangnya, eh, tanggal 6 Juli ini ikutan teman-teman. Harusnya kita mencari antara 10 sampai 20. Harusnya tanggal 6 itu nggak masuk. Tadi aku juga udah tak-atik. Itu maksudnya kayak nyari tahu gimana caranya biar tanggal 6 Juli ini nggak masuk. Tapi aku juga masih belum ketemu jalan keluarnya teman-teman. Atau mungkin em, tanggal invoice-nya di sebelah sini ya. Bentar, bentar. Seperti ini. Kita hapus dulu. Tanggal invoice-nya di awal. Kemudian nama customer baru di sini. Kompel TV di baris kedua. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Moga aja benar. Kita, oke, ini udah benar. Kemudian kita taruh di H20. Yap, hmm, masih sama ya teman-teman. Oke, karena aku juga masih belajar, sepertinya setelah ini aku akan cari tahu gimana caranya biar kekurangan ini dapat menjadi pembelajaran gitu teman-teman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.